Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kristiana Widiawati SPD MMCMA selaku dosen mata kuliah keterampilan berkomunikasi yang telah membimbing kami dan telah melimpahkan ilmunya kepada kami sehingga kami mampu menyelesaikan proposal bisnis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan sejawat, yaitu rekan-rekan dari program studi teknik informatika. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Selama 10 menit ke depan, kami akan menjelaskan mengenai proposal bisnis kami yang berjudul Digitalin Aja, yang bergerak di bidang konsultan bisnis digital. Namun, sebelum berlanjut ke pembahasan proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan satu persatu anggota dari tim kami yang sudah sangat banyak berkontribusi dalam menyelesaikan proposal bisnis ini. Yang pertama ada Andri Setiadi, kedua ada saya sendiri, Restuan Malia Novita, dan yang terakhir ada Upi Yuliana. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemaparan proposal bisnis. Oke, baik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kami. Digitalin Aja merupakan sebuah perusahaan jasa konsultan digital marketing yang berfokus pada pasar UMKM dengan menerapkan ilmu teknologi terkini untuk mengoptimalisasi usaha agar cepat berkembang dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Nama dari perusahaan kami adalah Digitalin Aja, yang berlokasi di Ruko Sentra Niaga Galaksi, Jalan Taman Galaksi Raya, Kecamatan Bekasi Selatan, dengan badan hukum CV, dan spesialisasinya adalah jasa pembuatan website, aplikasi e-commerce, build program desktop, creator content, course digital, dan SEO digital marketing. Selanjutnya adalah status hukum dan kepemilikan. Status hukumnya adalah CV, yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki pada kedua orang atau lebih. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan kami adalah membantu menyelaraskan model bisnis dan strategi pemasaran digital perusahaan untuk membangun kepercayaan konsumen. Sedangkan misi dari perusahaan kami adalah menjadi mitra kunci perusahaan dalam membangun model bisnis dan memberikan umpan balik terhadap strategi pemasaran digital yang terpercaya dan terukur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Andri Setiadi. Kepada saudara Andri Setiadi, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Restu atas waktunya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Andri Setiadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang our team. Ya, our team kita pertama itu di Mbak Restu adalah CEO, sebagai CEO. Saya sendiri ada sebagai Direktur Operasional dan Teknik. Sedangkan yang terakhir adalah Mbak Yuli sebagai Direktur HCS Human Capital Resource. Lanjut. Barsto ini selaku CEO dan ambasador Digitalin Aja, selaku pemilik penggerak Digitalin Marketing yang berfokus terhadap kemajuan teknologi. Untuk target pasar sendiri Digitalin Aja adalah UMKM kecil dan menengah. Lanjut. Saya sendiri adalah Direktur Operasional dan Teknologi Digitalin Aja, meliputi strategi pemasaran, mengoptimalkan teknologi yang ada, membuat ide-ide baru untuk diterapkan di UMKM. Lanjut. Sedangkan untuk Mbak Upi, selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, meliputi perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan berkompeten di bidang IT teknologi. Lanjut. Konsep bisnis. Digital ini merupakan suatu konsultan yang memiliki profesi untuk menciptakan strategi yang digital yang baru
Dan kita itu menampung semua keluhan dan keinginan klien untuk diterapkan di bisnisnya. Lanjut. Dan ini adalah kompetitor kita. Di Jakarta ini ada yang 3 tertinggi ya. Ini ada di LogiQ, IDEO Work, dan Digital Marketing. Untuk spesialisasinya, layanan pengembangan itu ada di LogiQ, dan IDEO Work itu dia lebih ke film partner. Sedangkan di digital marketingnya, dia ke CEO dan C-nya itu bagus untuk digital marketing. Lanjut. Dari yang tadi kompetitor kita, terjadilah suatu menciptakan inovasi untuk kedepannya biar kita bisa terus eksis di kancah digitalan. Yaitu kita membuat di sini salah satunya adalah website. Our service kita membuat website, build program, tentunya digital marketing, dan yang the best-nya adalah kita membuat kursus. Selama ini kan digital itu mereka tidak membuatkan kursus atau tidak menularkan ilmu-ilmunya, hanya untuk dipendam dan untuk dijadikan duit semata aja. Tapi kalau untuk digitalin aja kita meng-hire, merekrut, dan mendidik mereka semua di kursus ini. Dan yang keenam adalah konten kreator. Kita juga menyediakan konten-kontennya bagaimana sih untuk starting awal pemula untuk berdagang. Jadi tidak semata-merta kita hanya menguatkan konsep, terus kita tinggal tidak. Tapi kita tetap membuat flow-nya seperti itu. Lanjut. Untuk target pasar, yang tadi kita sudah tentukan di awal adalah UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah untuk pelaku usaha ini untuk cepat melesat gitu, karena sudah ada basicnya. Lanjut. Untuk strategi kita menggunakan 2 cara. Strateginya itu online marketing dan offline marketing. Kalau online udah pasti berbasis internet, sedangkan offline itu berbasis flyering, direct mail, atau langsung presentasi ke tiap-tiap kampus ataupun seminar-seminar khusus. Lanjut. Ya, roles of milestone-nya di business plan kita untuk tahun 2022 ini kita menciptakan suatu ide dan konsep di akhir 2022. Sedangkan untuk 2023 di tahun depan kita berkomit untuk membangun suatu bisnis yang kuat atau tekad. Dan untuk tahun berikutnya di tahun 2024 kita validating dan scaling. Kita memvalidasi semua komit, konsep, idealnya, lalu kita kembangkan. Akhirnya di tahun 2025 rencana kita adalah udah stabil, udah mampu menyaingi digital-digital yang lain. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Upi. Waktu dan waktunya kami persilakan. Oke, terima kasih untuk Bang Andri untuk waktu dan tempatnya. Oke, saya lanjut. Di sini kita ada evaluasi resikonya. Kita tuh selalu mengevaluasi dari risiko-risiko yang pernah terjadi. Dan di sini ada juga exit planner. Nah, jadi kedepannya ya inti dari bisnis kita itu ya sukses bersama lah ya. Jadi untuk dengan digitalin aja kita bisa sama-sama berkembang, sama-sama sukses. Oke, lanjut. Di sini ada bisnis flow-nya untuk digitalin aja. Yang pertama itu menciptakan ide, lalu memberikan peluang. Jadi kita tuh bisa memberikan peluang-peluang usaha untuk usaha yang bisa bersaing di era teknologi yang saat ini tuh udah cukup tinggi ya. Dan selanjutnya di sini ada penerapan teknologi yang kita terapkan, yaitu teknologi-teknologi yang sekarang ini yang sudah terupdate. Selanjutnya ada blueprint, lalu research problem, dan yang terakhir recycle and maintenance.
Oke, lanjut. Untuk proses produksinya sendiri, yang pertama kita melalui tahapan yaitu survei, lalu kita masuk ke analisa kebutuhan, apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen kita analisa, setelah kita analisa, lalu masuk ke tahap perancangan atau desain. Lanjutnya yaitu kita masuk lagi ke tahap uji coba sebelum sebelum si aplikasi atau sebelum sebelum diimplementasikan ke konsumen, kita melakukan uji coba terlebih dahulu agar hasil yang didapat itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke, selanjutnya. Di sini ada analisis rencana keuangan. Untuk sumber modal dari perusahaan kami ini, yang pertama yaitu dari tabungan pribadi kami. Yang kedua yaitu crowdfunding. Crowdfunding itu yaitu seseorang yang menginvestasikan uangnya kepada perusahaan kami dikarenakan ya suka dengan ide-ide di perusahaan kami. Selanjutnya ada pinjaman dari bank. Pastinya kita sih nggak bisa menghindari untuk pinjaman dari bank karena juga untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan kami. Next. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.